Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kita bertemu kembali di mata kuliah Fisika Dasar. Untuk topik kali ini adalah kalor ya, atau energi panas. Pada pertemuan sebelumnya, terutama yang terakhir ya, lecture terakhir kemarin kita membahas tentang energi, work and energy, kerja dan energi, korelasi antara kerja dan energi. Jadi energi kinetik, energi potensial, ya, energi kinetik dan perubahan-perubahannya. Dan untuk kesempatan kali ini kita akan concern fokus kepada energi kalor ya, energi kalor, energi yang muncul atau yang dilepas ataupun yang diserap, tergantung peristiwanya, karena perubahan suhu ataupun karena perubahan fase. Itulah kalor ya, definisi kalor atau panas ya, sebagai bentuk energi. Maka kemudian nanti ada dua jenis kalor ya, kalor sensibel, ini kalor yang karena perubahan suhu, dan juga ada kalor laten atau panas laten karena kalor yang muncul atau yang diserap karena perubahan fase. Kemudian nanti ada juga kita lihat bagaimana energi kalor itu ditransfer ya, dipindahkan dengan berbagai mekanisme. Misalnya ada konduksi, ada konveksi, ada radiasi ya. Ini mungkin bukan hal yang baru ya teman-teman, yang sudah mungkin sudah SMA sudah dikenal juga. Tapi di sini kita akan melihat dan mendalami mekanisme ini dengan warna teknik kimia untuk berbagai peralatan atau mekanisme yang terjadi di proses industri kimia atau prinsip-prinsip teknik kimia ya. Baik, langsung saja. Ya. Di slide ini kita lihat ya, ada beberapa jenis energi ya. Energi karena posisinya, perubahan posisi, itu energi potensial. Ada perubahan gerak atau energi kinetik ya. Ada karena reaksi, ada delta H, itu adalah energi reaksi atau energi kimia karena reaksi kimia. Ada juga heat atau kalor ya. Tadi sudah kita singgung. Energi yang ditransfer ya, artinya dilepas ataupun yang diterima itu karena perubahan suhu ataupun karena perubahan fase. Jadi perubahan suhu berarti sensible heat, itu kalor yang dilepas ataupun diterima karena perubahan suhu. Jadi misalnya begini, kalau air suhu kamar ya 30, kita ingin menaikkan suhunya, menjadi katakan 50, 30 ke 50, berarti butuh apa? Ya butuh panas. Butuh disuplai energi. Energi ini adalah disebut energi kalor sensibel ya. Karena kalor ini diperlukan untuk menaikkan suhu air ya. Pun sebaliknya, kalau kita ingin mendinginkan air yang panas ya, panas dari termos katakan 80, kita ingin dinginkan menjadi suhu kamar misalnya 30 atau 40. Caranya bagaimana? Ya, caranya tentunya dengan membuang energi panasnya, membuang energi kalor di dalam air panas itu. Jadi, dibuang kalornya dengan dikipasi ya, atau biasanya pernah nyoba ya. Jadi kita pindah-pindahkan air dari satu gelas ke gelas yang lain. Ya. Itu adalah membuang kalor, energi panas. Ya. Baik dengan digerakkan maupun dikipasi. Jadi ini panas, ini disebut panas sensibel. Tetapi kalau kita ingin memanaskan air dari suhu 30 menjadi 100 sampai mendidih dan dipanasi terus, akhirnya apa? Akhirnya kan menguap ya. Maka untuk menguapkan air ini dari merubah fase dari cair menjadi uap, ini butuh energi lagi, lebih besar lagi. Ini adalah disebut dengan latent heat atau kalor laten atau panas laten.
Ini butuh kalor. Tetapi kalau kita punya uap air, vapor ya, atau uap air, kemudian kita ingin kondensasikan, kita ingin embunkan, ya, maka kita harus membuang energi di dalam uap air itu, ya. Makanya kalor yang dilepas, ya, untuk merubah fase air dari uap menjadi cair, ini disebut dengan kalor atau panas laten. Baik. Energi kalor ini satuannya sama dengan satu energi, yaitu dalam joule, ya, ataupun kalori. Ya, ini adalah eksperimen yang pernah dilakukan oleh Joule. Ya. Jadi ini adalah box, ya. Jadi ada box, ya, kemudian ada tali, kemudian dikaitkan lagi nanti sampai dengan di sini ada pengadukannya. Di sini ada airnya, ya, ada tangkinya, ada airnya. Jadi kalau box ini digantungkan, maka dia kan bergerak ke bawah, ya, karena ada gaya tarik gravitasi, V, ya, M kali G. Nah, ketika dia turun, ya, ada katrolnya ini, katrol sini. Maka bergeraknya turun ini menyebabkan ada perputarannya, sehingga menyebabkan putaran pengadukan di air di dalam tangki ini. Terus bagaimana? Adanya pengadukan ini menyebabkan suhu air itu menjadi meningkat, jadi tambah panas, ya, karena ada pengadukan itu tadi. Maka di sini Joule kemudian merumuskan panas yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 derajat Celcius, ya, 1 derajat Celcius dengan bergeraknya box ini untuk 1 kg air, ini disebut dengan satu kalori, ya, atau 1 kilokalori untuk 1 kg air, gitu, ya. Jadi energi yang diperlukan untuk menaikkan suhu air sebanyak 1 kg dan naiknya hanya 1 derajat Celcius, ya. Jadi ini melakukan kerja, ada perubahan posisi, ya, karena dia energi potensial, ya. Kemudian ini dirubah menjadi energi gerak, menjadi mekanis pengadukan, dan ini kemudian menyebabkan perubahan suhu. 1 kalori ini setara dengan 4,186 Joule, ya. Untuk satuan energi, ya. Right, ini beberapa kondisi terkait dengan suhu, ya. Kalau kita punya sistem dan lingkungan, sistemnya, ya, contohnya tadi air di dalam gelas, misalnya air di dalam gelas, itu adalah contoh sistem, ya. Environment, suhu lingkungan, ya, di luar gelas itu, ya, di luar air dan gelas itu. Jadi ada beberapa kemungkinan di sini. Jadi kalau sistem itu suhunya lebih tinggi dari si lingkungan, misalnya air di dalam gelas itu suhunya misalnya 50 atau 60, berarti airnya kan panas, ya, hangat, ya. Suhunya lingkungan paling 30. Maka kemudian sunatullahnya atau hukum alamnya di sini, energi bentuk kalori akan kemudian ditransfer, kemudian akan dialirkan dari air dalam gelas itu ke lingkungan. Jadi energi yang dilepas ke lingkungan itu akan menyebabkan nanti suhu airnya akan menjadi berkurang atau turun, jadi mendekati setara dengan lingkungannya. Jadi airnya menjadi dingin. Itu panas tadi yang kita sudah singgung di awal, ya, panas sensibel tadi, ya. Tapi kalau kemudian air dan suhunya gelas, yaitu sama dengan lingkungan, airnya air dingin biasa, ya tentu saja tidak akan ada aliran kalornya, baik
menuju sistem maupun keluar sistem, menuju lingkungan maupun keluar lingkungan tidak ada, karena tidak ada perubahan suhu dan tidak ada perubahan fase. Sebaliknya kalau kita punya lingkungan yang lebih panas ya, lebih panas, sistemnya suhunya lebih rendah, ini TS ya, ini TS sistem lebih rendah dari, contohnya apa ya? Contohnya ya es batu saja lah yang gampang ya. Es batu kemudian kita letakkan di dalam gelas. Suhu di gelas tentunya lebih rendah daripada suhu lingkungannya. Maka kemudian akan ada aliran energi berupa panas dari lingkungan ke dalam ke dalam gelas itu yang di dalam esnya itu. Aliran energi ini kemudian akan menyebabkan nantinya es itu mulai mencair ya, mencair. Nah, ketika dia berubah fase dari padatan menjadi cairan, itu nanti ada namanya panas atau kalor peleburannya, perubahan fase dari padat menjadi cair. Itu pun suhunya masih dingin ya, masih di bawah suhu lingkungan, mungkin bisa sekitar 20-an derajat Celcius. Nanti kalau didiamkan terus, kemudian energi akan terus dilepas menuju sistem dari lingkungan masuk ke air es tadi itu, lama-lama jadi airnya juga menjadi seperti suhu lingkungan ya. Kenapa? Karena dia menerima energi dari lingkungan. Inilah tiga kondisi yang bisa kita jumpai di sekitar kita ya. Nah, teman-teman sekalian, di sini ada satu parameter fisika terkait dengan kalor ini disebut dengan specific heat ya. Specific heat atau panas spesifik ya. Apa itu panas spesifik? Nah, kita lihat di sini ya. Jadi ketika kita melakukan eksperimen, ya sebenarnya sudah dimulai oleh Joule ya untuk mengamati antara kalor dan suhu ini. Jadi besarnya kalor yang ditransfer, baik itu diterima maupun dilepas oleh sistem, itu berbanding lurus dengan masanya dan juga delta T-nya. Berbanding lurus sekali lagi dengan masanya, gramnya, dan juga delta T-nya. Berbanding lurus ini tidak sama dengan berbanding lurus ya. Simbolnya seperti ini ya. Kalau kemudian kita mau nyatakan dalam sebuah persamaan matematis dengan sebuah persamaan ya, sama dengan ya, bukan berbanding lurus tapi sama dengan, maka kita perlu sebuah konstanta ya. Konstanta sebut saja C ya. Konstanta ini yang disebut dengan specific heat ya. Secara matematis C itu adalah Q sama dibagi M delta T. Jadi ini adalah parameter fisika ya yang khusus yang dimiliki oleh material-material tertentu terkait dengan hantaran dia terhadap kalor ya. Maka di sini ada listnya ya, berbagai macam bahan ya, substans, ada aluminium, ada glass, ada water, ada kayu, wood ya, silver segala macam. Dengan nilai spesifik yang berbeda-beda, bisa dalam joule, bisa dalam kilokalori. Ya, kita lihat misalnya di sini air saja ada bisa dalam bentuk liquid, ada dalam bentuk steam, ada juga dalam bentuk yang minus ya, di bawah nilainya ada masalah di sini. Ada gelas, ada kemudian juga ada kayu ya, silahkan nanti dilihat di sini untuk masing-masing datanya ya.